Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama pada kesempatan kali ini mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama bersekutu bersama anggota keluarga kami, bersama dengan jemaat di berbagai tempat, untuk menyatukan hati kami dalam ibadah saat ini. Dan sekarang kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kekuatan dan pelita dalam hidup kami, bersabdalah kepada kami karena kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita adalah jangan takut. Karena itu bacaan terambil dari kitab Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan 51. Inilah firman Tuhan untuk kita. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini tanggal 20 Juni adalah hari yang diperingati sebagai Hari Pengungsi Dunia. PBB mengangkat peristiwa tentang pengungsian yang ada di Afrika pada tanggal 20 Juni sebagai sebuah hari pengungsi di dunia. Nampaknya PBB mengajak kepada bangsa-bangsa di dunia untuk menyadari tentang situasi dan keadaan mereka yang menjadi pengungsi, tentang penderitaan-penderitaan yang dialami oleh para pengungsi, bagaimana mereka kehilangan rumah mereka, tanah mereka, bahkan tumpah darah mereka, keluarga mereka, dan harus pergi ke tempat yang lain. Hari Pengungsi Dunia juga mengingatkan kepada bangsa-bangsa untuk bersedia mengurangi segala kepedihan dan penderitaan yang dialami oleh mereka yang harus mengungsi karena konflik-konflik yang terjadi di negara mereka. Hari Pengungsi Dunia juga menyadarkan kepada kita tentang keadaan para pengungsi yang tentu penuh dengan kecemasan akan masa depan mereka, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran tentang apa yang terjadi pada diri mereka ketika mereka di tengah perjalanan, atau juga tentang generasi mereka, yaitu anak cucu mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah jangan takut, yaitu peristiwa yang dihadapi oleh para murid ketika mereka bersama dengan Yesus di sebuah danau. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pikir rasa takut itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apalagi saat ini, ketika kita menyadari COVID luar biasa meledak di banyak tempat, bahkan seluruh Indonesia mengalami peledakan yang luar biasa. Semua orang sedang berada dalam ketakutan dan kecemasan. Bahkan meskipun kita sudah vaksin sekalipun, itu tidak bisa hilang dalam diri kita. Ketakutan muncul
karena kita ragu terhadap kemampuan kita menghadapi situasi itu. Atau bahkan kita merasa tidak berdaya menghadapi kondisi-kondisi yang kita rasa lebih besar daripada kekuatan kita. Ataupun kondisi ketika kita merasa tidak mampu untuk meraba apa yang terjadi ke depannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita bicara tentang jangan takut, saya tidak bicara tentang takutnya, tetapi saya berbicara tentang respon yang muncul ketika orang mengalami ketakutan. Respon inilah yang kemudian pada akhirnya akan membawa orang untuk melakukan tindakan bagaimana menghadapi ketakutan dan persoalan yang terjadi dalam hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Markus pasal yang keempat, secara khusus ayat 35 sampai dengan 41 menceritakan tentang situasi yang tidak bisa terkendali. Yaitu ketika mereka sedang naik perahu dan tiba-tiba angin topan, gelombang begitu besar menyapu perahu mereka. Saudara, kita tahu bahwa banyak dari para murid Tuhan Yesus itu adalah nelayan. Jadi sesungguhnya air, angin, ombak itu hal biasa mereka hadapi. Tapi hari itu mereka panik luar biasa. Mereka ketakutan luar biasa. Dan itu tentu kita sadari karena mereka tidak mampu mengendalikan badai itu. Mereka tidak mampu untuk mengendalikan situasi yang ada. Air masuk ke dalam perahu itu. Dan mereka tahu begitu air masuk dalam perahu mereka, maka mereka akan binasa. Karena itu kata yang dipakai, Tuhan, kita mau binasa. Itu menunjukkan kepada kita situasi krusial dan situasi kritis pada saat itu. Saudara yang terkasih, ketika situasi itu terjadi, ketika mereka merasa di luar kendali mereka dan dalam kondisi kritis betul hidup mereka, antara hidup dan mati, apa yang mereka lakukan? Mereka datang dan berseru kepada Yesus. Apa yang mau dikatakan? Mereka sadar bahwa di perahu itu bukan hanya mereka, tapi juga ada Yesus, guru mereka. Mereka melihat Yesus untuk melihat apakah dia baik-baik saja, ataukah Yesus berada dalam kondisi terpontang-panting seperti mereka. Mereka sangat menyayangi guru mereka. Jangan sampai guru mereka binasa seperti mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka datang kepada Yesus karena mereka datang kepada guru yang bisa memberikan kepada mereka petunjuk, arahan bagaimana mereka harus menghadapi situasi yang tidak terkendali pada saat itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika badai itu ada dan mereka terombang-ambing oleh badai itu. Dikatakan bahwa Yesus saat itu sedang tidur di atas tilam dan di buritan. Saudara yang terkasih, buritan adalah bagian belakang sebuah kapal. Kalau sekarang, kalau itu kapal perang, maka buritan itu biasanya luas dan dipakai untuk pesawat atau helikopter turun di dalamnya. Tahukah bahwa buritan adalah tempat yang sangat penting? Karena di dalam buritan itu ada instrumen, ada alat yang dipakai untuk pengendali kapal. Dan di dalam buritan itu biasanya ada radar yang berfungsi untuk mengubah arah kapal itu. Saudara, buritan ternyata tempat yang sangat penting. Kalau di dalam buritan itu sekali lagi tempat pengendali dan tempat untuk bisa mengarahkan bagaimana kapal itu bergerak, arah mana yang harus dituju supaya selamat. Yesus ada di buritan. Apa artinya? Yesus dekat dengan tempat pengendali. Yesus dekat dengan tempat mengubah haluan dalam kapal itu. Yang kedua adalah Yesus berkata dengan sangat jelas, diam dan tenanglah. Saudara, bukan para murid yang disuruh diam dan tenanglah,
mereka nggak bisa diam, mereka nggak bisa tenang, karena mereka sibuk dan panik luar biasa. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus berkata, diam dan tenanglah adalah kepada danau itu. Kepada ombak yang begitu besar, Yesus berkata, diam dan tenanglah. Dan ajaib, danau itu menjadi tenang kembali, teduh dan nyaman bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah yang sangat singkat ini mau menjelaskan hal yang penting bagi kita yang luar biasa adalah ketika kita melihat bagaimana ketakutan itu dialami oleh para murid. Ketakutan sekali lagi hal yang wajar. Hal yang wajar yang dialami ketika menghadapi situasi besar yang tidak bisa terkendali dan juga situasi di mana kita sadar bahwa kita tidak mampu untuk mengatasinya. Mereka begitu takut karena mereka takut binasa. Mereka takut mati, dan bukan hanya diri mereka, tetapi juga Yesus yang adalah guru bersama dengan mereka bisa mati bersama dengan mereka. Inilah menunjukkan kepada kita rasa sayang, proteksi, dan juga upaya untuk menjaga guru mereka. Mereka berjuang keras untuk menghadapi dan menyelesaikan semua itu. Tapi mereka tidak mampu untuk menyelesaikannya. Hal yang kedua adalah, saudara, Tuhan Yesus nggak marah kepada para murid. Dia tidak marah. Dia sangat memahami kepanikan dan ketakutan yang dialami dan dirasakan oleh para murid saat itu. Tuhan Yesus tidak memarahi mereka, tetapi Yesus berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Apa yang mau dikatakan kepada kita? Yang mau dikatakan kepada kita adalah Yesus langsung bicara pada sumbernya. Yesus langsung datang pada masalahnya. Yesus langsung berkarya pada pokok persoalan yang sedang dihadapi oleh para murid. Sehingga dia berkata, hai danau, gelombang, dan juga angin topan, diamlah. Cara penyelesaian Yesus menurut saya sangat manusiawi. Yesus tidak marah dan menyalahkan rasa ketakutan yang luar biasa yang dirasakan oleh para murid. Kadang-kadang hal itu berbalik dengan manusia. Ketika ada orang yang kemudian ketakutan, mereka kemudian mengatakan, wah, karena kamu tidak beriman, karena kamu tidak memiliki keyakinan, kenapa kamu takut? Berarti kamu tidak memiliki pegangan, kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kamu tidak percaya kepada Tuhan dan sebagainya. Saudara yang terkasih, seringkali kita menghakimi dengan mengatakan bahwa ketakutan disebabkan oleh karena kurang iman. Disinilah Yesus mau mengatakan kepada kita, Yesus memahami ketakutan mereka karena memang besar persoalan mereka. Yang dilakukan oleh Yesus bukan memarahi para murid, tetapi dia membantu para murid bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Dan karya Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan mereka, karena masalah itu terselesaikan. Sekarang di dalam diri murid yang muncul adalah rasa takut. Kalau tadi takut berlebihan dan sangat luar biasa karena persoalan yang besar, sekarang mereka takut kepada Yesus. Mungkin bahasa yang tepat adalah mereka sekarang segan dan hormat kepada Yesus. Karena mereka sekarang menyaksikan bahwa semua kekuatan dan kekuasaan ini ada di bawah kendali Yesus. Tuhan Yesus bisa memiliki kendali atas laut, memiliki kendali atas angin, memiliki kendali atas hidup dan mati seseorang, dan Yesus memiliki kendali atas sakit, penyakit, dan apapun juga. Saudara yang terkasih, disinilah hal yang penting bagi kita, yaitu bagaimana kita memaknai peristiwa tentang angin ribut diredakan. Dari perikop ini jelas kita melihat situasi yang di luar kemampuan dan keadaan para murid. Namun satu hal yang kemudian
dipahami ketika situasi itu muncul adalah ketika mereka sadar bahwa Yesus bersama dengan mereka. Menurut saya inilah yang seringkali kita lupakan. Seringkali kita sibuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Bahkan kemudian kita sibuk dengan rasa takut yang ada di dalam diri kita. Kita terlalu maksud saya adalah terjebak dalam ketakutan-ketakutan yang membuat kita semakin gelap dan semakin putus asa. Seperti sekarang yang kita alami. Ketakutan kita menjadi begitu sangat besar, luar biasa. Dengan COVID-19 dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa kita ibarat orang sedang berlayar. Kita ada dalam perahu. Dan kita lupa bahwa di perahu kita tidak hanya diri kita, tapi juga ada Tuhan Yesus. Artinya, yaitu bahwa Tuhan beserta dengan kita pada satu tempat yang sama, dalam situasi yang sama. Artinya ketika kita sedang bahagia, kita sedang berhasil, kita sedang sukses, Yesus ada di perahu itu. Namun ketika sedang ada bau, ada air yang masuk dan hendak membinasakan kita, kita tahu bahwa Yesus juga ada di perahu itu. Artinya Yesus dan kita dalam satu perahu yang sama. Jadi dia tahu betul situasi yang ada dalam kehidupan kita. Dan ketika Yesus mampu menghardik dan juga meredakan badai maupun tofan, Yesus pun sanggup meredakan badai dan tofan hidup kita dan badai COVID-19 ini dengan bersama-sama dengan kita untuk melakukan sesuatu yang baik dan merespon dengan baik situasi yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang kami dengar memberikan keberanian, keteguhan bagi kami semua ketika kami saat ini sungguh merasakan secara jujur kecemasan dan ketakutan, baik karena persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, persoalan pekerjaan kami, maupun juga persoalan kesehatan kami terkait dengan COVID-19. Berita-berita yang kami dengar sungguh membawa kami menjadi prihatin. Tapi hari ini kami diingatkan supaya kami tidak takut berlebihan. Senantiasa percaya dan ingat bahwa Yesus bersama dengan kami dalam nahkoda yang sama, dalam perahu yang sama. Karena itu kami juga percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami meredakan situasi yang ada, yang sedang kami alami dalam hidup kami. Karena itu berikan kepada kami terus keberanian, kewaspadaan, tetapi juga penyerahan serta ketaatan. Supaya apapun yang kami lakukan menjadi bagian yang penting bagi kami untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dengan senantiasa percaya tangan Tuhan begitu kuat luar biasa menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.